Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur dapat berjumpa dengan teman-teman secara daring yang selalu setia di dalam Tuhan, pantang menyerah dan semangat setiap hari. Hari ini kita belajar tentang aku bisa mengasihi orang lain. Mengasihi itu tentu sudah tahu ya. Hari ini kita akan mantapkan contoh mengasihi untuk sesama dan untuk lingkungan kita. Bersama saya Abednego Gabriel, selama 4 menit kita akan belajar aku bisa mengasihi orang lain. Yuk kita mulai. Setelah membaca firman Tuhan tadi, ada beberapa pertanyaan yang menarik. Yang pertama, mengapa Tuhan Allah memberikan perintah untuk mengasihi? Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu, yaitu memberikan hidup, nafas kepada kita dan memberikan keluarga. Bayangkan jikalau kita tidak bernafas atau teman-teman menutup hidung kira-kira 1 menit. Wah, pasti rasanya sesak sekali ya. Ini adalah bentuk kasih yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Maka kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan ini harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari dengan sesama, yaitu mengasihi orang di lingkungan terdekat, yaitu mama, papa, saudara, opung, tante, bibi, dan semuanya. Ini adalah tugas kita. 2. Apa arti mengasihi sesama seperti diri sendiri? Siapa yang di sini ingin sengsara? Pasti tidak ada ya. Semua ingin berbahagia dan sukses. Kita membutuhkan orang lain. Maka, jikalau kita ingin berbahagia, kita harus juga membahagiakan orang lain, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kebahagiaan itu dibagikan untuk orang lain. 3. Apakah saya bisa mengasihi orang lain? Bisa. Mengasihi banyak caranya loh teman-teman. Bisa memberi dalam bentuk barang, memberi semangat, atau tindakan yang bermanfaat untuk orang lain. Berikut adalah contoh mengasihi sesama dengan 2 cara. Yuk kita lihat sama-sama ya. Kecil-kecil tapi sudah pintar beramal. Seorang anak bernama Kaden yang masih berusia 7 tahun sudah memikirkan bagaimana caranya membantu orang lain. Padahal umumnya anak seusianya itu kerjanya bermain dan belajar. Tetapi di usianya yang masih belia, Kaden malah memilih untuk membantu anak-anak miskin dan membantu orang yang kekurangan di sekitar tempat tinggalnya. Dan ternyata ide ini sudah muncul sejak Kaden berusia 4 tahun. Dimana saat itu Kaden meminta ibunya untuk memasak dengan porsi yang banyak. Dan tentunya hal ini membuat sang ibu bingung dan bertanya. Kaden pun menjawab bahwa ia ingin memberikan makanan tersebut kepada anak yang ia lihat di jalanan. Hingga suatu hari anak manis yang bernama Kaden ini meminta sang ayah untuk mendirikan badan amal bagi anak-anak yang kurang mampu. Wow, luar biasa banget ya hati Kaden, walaupun masih kecil tapi hatinya begitu mulia. Kisah seorang pria yang telah berdiri selama 5 tahun di jembatan sungai. Hampir setiap hari pria ini hanya berdiri dan menunggu. Pasti banyak orang yang berpikir ia pengangguran, tetapi ia punya alasan kenapa melakukannya. Pria bernama Patil ini ternyata melarang setiap orang yang berusaha membuang sampah sembarangan ke sungai. Tujuan Patil ini sangatlah mulia agar sungai tersebut tidak tercemar. Sampai-sampai sampah yang ia kumpulkan sudah berjajar sebanyak ini. Walaupun yang dilakukan itu baik, tetapi masih ada yang tidak suka. Beberapa orang memberikan perlakuan kasar kepada Patil karena melarang mereka membuang sampah. Tetapi itu tidak membuat Patil putus asa dan ia terus berusaha untuk mengajak orang tidak membuang sampah sembarangan. Wow, baik banget ya Patil ini. Kita semua juga harus ya gengs untuk tidak membuang sampah sembarangan. 2 contoh tadi itu bisa menjadi inspirasi bagi kita ya untuk melakukan kebaikan sebagai wujud kasih kepada sesama. Yuk kita lakukan mulai sekarang ya. Dengan demikian selesailah kegiatan kita pada hari ini. Saya Abednego Gabriel, mohon undur diri. Mohon maaf jikalau ada kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Berkah dalam.